Peyong NCT dan Boa sebagai dewan juri tidak sebanding dengan program yang diikuti oleh para penari profesional. Manipulasi suara terhadap produce. Tidak lagi berpartisipasi dalam penghargaan. Dan Suho mengatakan kepada EXO-L, kenapa Mnet itu tidak dapat bangkrut? Dikarenakan mereka ini Hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang Mnet. Seperti yang lo tahu bahwa Mnet ini menjadi salah satu hal yang paling kontroversial di industri music K-pop. Sudah banyak banget dari K-popers yang agak geram dengan Mnet dan menyebutkan mereka ini sebagai snake atau ular. Dan baru-baru ini mereka itu membuat kontroversi yang besar banget, yaitu tentang disrespecting terhadap budaya agama Islam. Karena mereka di sini kayak meremix azan seperti itu, kan gak sopan gitu ya guys ya. Nah di sini banyak sekali dari netizen yang bertanya-tanya dengan kontroversi yang banyak dari Mnet, kenapa mereka itu nggak bangkrut? Apa alasannya? But wait, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, seperti yang kalian tahu bahwa baru-baru ini salah satu acara dari Mnet yaitu Street Woman Fighter itu menuai banyak sekali kontroversi. Apa aja kontroversinya? Kontroversi yang pertama adalah remix suara azan. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, pada tanggal 8 September 2021, Street Woman Fighter diamuk netizen di medsos lantaran menggunakan suara azan yang diremix untuk ditampilkan sebagai musik pengiring dari pembukaan episode ketiga yang tayang pada Selasa malam 7 September 2021. Nah, netizen geram karena mereka menilai suara azan bukanlah musik yang boleh diremix, melainkan untuk panggilan ibadah. Jadi dikarenakan hal inilah Mnet dianggap tak sopan pada umat muslim. Melihat kondisi yang semakin memanas, pada hari Kamis pagi 9 September 2021, pihak Street Woman Fighter akhirnya merilis permintaan maaf dan menjelaskan bahwa lagu yang digunakan sudah terdaftar secara resmi di situs musik yang resmi juga. Yang kedua adalah jurinya yang dianggap kurang profesional. Jadi netizen itu menganggap bahwa pemilihan Peyong NCT dan Boa sebagai dewan juri tidak sebanding dengan program yang diikuti oleh para penari profesional. Banyak penonton yang mengkritik bahwa juri tidak bisa fokus pada penilaian peserta sebagai penari profesional. Peyong dan Boa dianggap hanya memberi apresiasi yang bisa dilakukan orang awam pada umumnya daripada memberikan evaluasi kepada para peserta. Yang ketiga adalah tentang kritikan pada editing Lee Cheon. Netizen juga sempat mengkritik teknik editing yang digunakan oleh Mnet di Street Woman Fighter karena menggunakan kelemahan salah satu peserta, yaitu Lee Cheon x Aijuan yang digunakan untuk menarik perhatian penonton. Banyak netizen di medsos yang mengaku kecewa dengan aksi Mnet pada Lee Cheon dan mereka menganggap Mnet mengulangi kembali kesalahan yang sama yang pernah dilakukan di program Produce 101. Yang keempat adalah tentang kontroversi salah satu pesertanya yang dituduh menjadi pelaku. Salah satu kru dari grup Proud Mon, Yeli, itu sempat dituduh sebagai pelaku kabur di saat masa sekolah. Hal ini berawal dari postingan seorang netizen di komunitas online yang mengaku teman sekelas Yeli setelah dia menemukan akun Instagram Yeli. Dalam postingannya dia menjelaskan bahwa selama masa sekolah dulu, Yeli ini pernah melakukan hal yang terbaik kepadanya. Dan ternyata nggak cuma tentang kontroversi dari yang Street Woman Fighter, tapi salah satu program terbaru dari Mnet yaitu Girls Planet 999 itu juga menuai kontroversi. Karena program ini dianggap telah melakukan evil editing juga. Salah satunya adalah tentang kepada Pu Yaning dan juga Eugene, dan bahkan kepada beberapa trainee yang berada di program tersebut. Dan nggak hanya itu saja, ada hal yang lebih parah yang dilakukan oleh Mnet. Salah satunya adalah tentang bagaimana manipulasi suara terhadap produce. Kontroversi voting Mnet itu memanas di tahun sebelumnya, dan pada saat itu Mnet juga sudah buka suara gitu dengan apa yang terjadi. Dan untuk mengatasi masalah ini, Mnet berjanji akan memberikan kompensasi bagi kontestan yang tereliminasi secara tidak adil akibat manipulasi suara acara Produce. Mereka memastikan bahwa semua peserta yang menjadi korban manipulasi suara akan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Dan pernyataan tersebut itu disampaikan setelah pengadilan tinggi Seoul mengungkapkan nama-nama peserta Survival Show Produce 101 yang secara tidak adil dieliminasi akibat manipulasi voting dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020 yang lalu. Nama-nama tersebut merupakan trainee dari acara Produce 101 Season 1, Produce 101 Season 2, Produce 48, dan juga Produce 8. Nama mereka diungkap dalam sidang vonis terhadap produser kepada Kim Yong Boom dan direktur produksi An Chun Yong.
Dalam pernyataan resmi, Mnet selaku saluran televisi dan pihak di belakang layar acara Produce kembali meminta maaf terkait manipulasi voting yang dilakukan para petinggi di acara tersebut. Majelis Hukum juga meyakini bahwa mengungkapkan nama-nama para peserta yang dieliminasi tidak adil dan merupakan salah satu langkah penyembuhan karena kebenaran akhirnya terungkap kepada publik walau mereka telah atau akan mendapatkan kompensasi. Dan pada akhirnya Ahn Jun-young itu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan denda 37 juta won atau sekitar 472,1 juta rupiah. Sedangkan untuk Kim Yong-bum itu dijatuhi hukuman selama 20 bulan penjara. Dan meskipun mereka di sini telah membayarkan kompensasi dan sebagainya, menurut aku itu nggak akan mengembalikan apa yang telah terjadi. Jadi aku harap semoga pihak yang menjadi staf untuk Mnet itu dapat belajar lebih banyak lagi supaya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Karena mereka itu secara tidak langsung telah memutuskan rezeki dari seseorang dan juga memutuskan harapan dari seseorang untuk menjadi seorang idol K-pop. Dan ternyata nggak cuma di program Produce doang loh guys, tapi program Idol School yang menyebutkan Promise 9 itu juga ada something yang wishnya juga nih. Jadi, di tengah kontroversi manipulasi voting Produce 101 pada waktu yang lalu, seorang kontestan yang mengikuti acara Survival Idol Show mengungkapkan kecurangan acara Mnet. Lee Hae-in yang menjadi korban manipulasi membeberkan hal tersebut dalam program televisi PD Notes. Idol School itu mengadakan audisi terbuka di mana lebih dari 3.000 calon kontestan berkumpul untuk mendapat kesempatan tampil di acara Mnet. Lee Hae-in itu mengungkapkan audisi tersebut tidak pernah terjadi. Pihak Mnet ternyata telah menentukan peserta mana yang akan berpartisipasi dalam acara Survival Idol School. Lee Hae-in itu awalnya diberitahu nggak perlu syuting ke tempat audisi. Namun akhirnya diminta pergi ke sana agar situasi audisi dapat terlihat otentik. Dan Lee Hae-in sendiri adalah kontestan yang berada pada peringkat teratas, namun tiba-tiba gugur dalam episode final Idol School. Dan pihak Mnet meminta maaf dan berjanji akan memberikannya dalam grup lain. Namun hal itu tak pernah terjadi kepadanya hingga saat ini juga. Mnet itu masih punya satu hal yang ngebuat netizen itu menjadi benar-benar geram dan juga agak nge-hate Mnet. Apalagi kalau bukan perlakuan mereka terhadap EXO. Guys, kalian tuh pasti tahu betul bahwa EXO belum pernah ke Mnet Asia Music Awards sejak tahun 2017, meskipun masih dinominasikan. Kenapa sih? Singkatnya adalah EXO dan Mnet memang tidak benar-benar memulai sesuatu dengan baik. Klub penggemar EXO yang terkenal itu telah memberitahu EXO-L untuk tidak nge-vote penghargaan Mnet sejak tahun 2018 karena mereka tidak akan mendukungnya. Mereka mengklaim itu dikarenakan bukti bahwa EXO dicurangi dan karena dugaan praktik yang tak sopan terhadap EXO. Untuk EXO-L yang merupakan veterannya, ini adalah perjuangan selama bertahun-tahun, tetapi EXO-L dan juga non-EXO-L yang lebih baru mungkin tidak tahu tentang bagaimana perjuangan yang dihadapi oleh penggemar dengan Mama dan kenapa itu masih sangat relevan hingga pada saat ini. Sejauh yang penggemar ingat, semuanya itu tampaknya telah dimulai sejak tahun 2015. Jadi ada sebuah video penampilan dari EXO untuk lagu yang Love Me Right itu punya lebih dari 700.000 viewers. Hampir mendekati 1 juta viewers guys. Sebelum pada akhirnya Mnet itu menghapus video tersebut dengan alasan untuk memperbaiki kualitas. Dan ini juga benar-benar menghapus perjuangan dari para EXO-L yang telah bekerja keras untuk mempromosikan video tersebut dan juga membuatnya mendapatkan banyak sekali tayangan. Mereka dengan cepat mengunggah ulang tetapi nggak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan kembali penayangan yang telah didapatkan di video sebelumnya. Penggemar benar-benar kesal karena viewers itu juga sangat penting untuk penghargaan dan juga pencapaian. Belum lagi mereka tidak melakukan hal yang sama untuk beberapa video di grup lain. Dan pada akhirnya adalah tahun terburuk EXO di Mama. Itu terjadi pada tahun 2017. Ada banyak hal yang terjadi di program Mama 2017. Yang pertama adalah tentang sistem pemungutan suara, tapi ternyata nggak berarti apa-apa. Suara penonton itu biasanya mencapai 20-30% dari hasil akhir. Tapi meskipun beberapa artis melonjak dalam suara penonton, mereka disusul oleh artis yang tidak memiliki banyak suara sama sekali. Jadi sementara beberapa penggemar nggak mempermasalahkan untuk masalah pemenangnya, mereka yang bekerja keras untuk memilih itu merasa kesal banget karena emang votingnya itu nggak ada artinya guys. EXO sendiri dinominasikan dalam 19 kategori yang dipilih penggemar dan mereka cuman hanya memimpin dalam 7 kategori saja, tapi hanya dapat memenangkan 1 penghargaan saja. Dan nggak jelas juga sih apakah acara berikutnya adalah yang direncanakan SM Entertainment dan juga Mama. Tetapi EXO tampil di depan grup pendatang baru dan sebagai besar waktu Mama juga diatur agar grup rookie tampil lebih dulu dan grup yang lebih legend atau grup yang lebih senior itu akan tampil di akhir-akhir.
Dan pada saat itu ya, EXO udah berada di tahun kelima nih guys. Tapi mereka itu tampil di depan One yang punya waktu 4 bulan di bawah mereka. Dan beberapa penggemar menganggapnya bahwa hal ini itu tidak sopan. Promosi ini juga beredar di mana EXO-L benar-benar marah karena mereka itu telah nge-cancel EXO. Dan kalau kita bisa nambahin daftar ya, ada hal yang terjadi sama penggemar EXO. Jadi penggemar EXO katanya itu mendapatkan perlakuan yang tak baik. Jadi mereka itu kayak didorong ke jeruji besi, dan lightstick mereka juga diambil, dan fans berpikir ini adalah cara yang digunakan untuk memberikan EXO Black Ocean atau lautan hitam selama penampilan mereka nanti, dimana salah satu mereka kan dipotong dan juga ada beberapa masalah suara gitu sih. EXO juga bingung, dan ternyata mereka itu menangis nih guys di bawah layar menurut Song Joong Ki. Setelah menerima penghargaan album tahun itu, Baekhyun mengatakan kepada para penggemar, "Baiklah, kami telah memenangkan hadiah, sekarang kalian bisa pulang dan beristirahat. Kamu bekerja keras, kita akan bertemu di tempat yang sama lagi tahun depan." Jujur aku merinding baca ini nih guys. Namun pada akhirnya EXO bersama dengan beberapa grup dari SM Entertainment memutuskan untuk tidak lagi berpartisipasi dalam penghargaan. Dan Suho mengatakan kepada EXO-L, "Kalian tidak perlu lagi memilih karena bagi kami EXO-L adalah desangnya." Dan di tahun 2019 ada kontroversi lagi. Banyak dari EXO-L yang menganggap bahwa Mama ini benar-benar tak sopan kepada EXO. Banyak penggemar K-pop yang menonton acara tersebut sangat terkejut dengan tindakan dari Mnet kepada EXO sepanjang malam itu, yang bahkan gak hadir nih guys setelah reaksi besar Mnet menghapus video dari medsos mereka. Belum lagi video terkenal Tears of Joy yang dipromosikan oleh Mama. Jadi Mama mengeluarkan video montage moment selama bertahun-tahun dan menyebut air mata EXO dari 2017 sebagai Tears of Joy atau air mata kebahagiaan. Fans sangat kecewa karena mereka percaya bahwa mereka tahu alasan sebenarnya di balik air mata rasa sakit tersebut. Dan EXO ini bukan satu-satunya grup yang diduga tidak dihormati oleh Mnet, tetapi mungkin yang paling kontroversial sih. Setiap tahun para penggemar mengangkat peristiwa masa lalu ini dalam upaya untuk menyadarkan tentang dugaan perlakuan Mama terhadap idol dan semoga ada perubahan. Namun acara terbaru juga mengangkat kekhawatiran akan sikap tak sopan terhadap beberapa idol, mulai dari kontroversi ruang tunggu, keamanan COVID-19 hingga dikeluarkannya Jin BTS dari sebuah poster. Kontroversi Mama ini terus meningkat setiap tahun di kalangan penggemar karena mereka juga mendesak orang lain untuk terus memperjuangkan hak dan rasa hormat terhadap idol mereka. Dengan banyaknya kontroversi yang didapatkan oleh Mnet, apa alasannya yang buat mereka itu tetap kuat alias kayak nggak bangkrut gitu? Karena mereka di sini kan kayak banyak banget ya ngebayar kompensasi lah. Habis itu citra mereka juga pasti untuk publik itu kan kayak buruk gitu, banyak yang ngejudge mereka. Bahkan ya untuk program-program dari mereka itu juga punya rating yang kalau kita bisa bilang ya ratingnya itu nggak banyak sih. Ada yang 0, ada yang 1, apalagi kan mereka banyakkan program musik ya guys. Program musik itu aku nggak tahu kenapa ratingnya itu bisa kayak anjlok, kayak rendah banget. Padahal program musik kan menghibur banget. Apalagi di Korea sana, industri musik K-pop kan besar juga ya kan. Tapi aku nggak tahu kenapa rating untuk acara-acara musik itu kayak bener-bener zong banget, kayak jelek banget. Udah bagus sih menurut aku, udah sampai 2 atau 3% udah bagus sih. Tapi ada loh yang kayak 0, kayak acara Kingdom pada saat itu pernah deh mencapai angka 0, sekian. Pernah kita bahas waktu itu guys. Ada banyak alasan kenapa Mnet itu tidak dapat bangkrut. Yang pertama adalah dikarenakan mereka ini merupakan bagian dari salah satu perusahaan terbesar di Korea sana, yaitu CG ENM Entertainment. Buat yang belum tahu CG itu apa, jadi Cinggu, CG ENM ini didirikan dengan nama Omedia Holdings pada tahun 2010. Pada tahun 2011, perusahaan ini mengganti namanya menjadi CG ENM, merupakan kependekan dari CG Entertainment and Media. Pasca penggabungan 8 perusahaan milik CG Group, yakni CG Media, On Media, Mnet, CG Entertainment, CG Games, CG Internet, dan divisi media dari CGO Shopping. Dan pada tahun 2016, CG ENM itu mendirikan kantor regional Asia Tenggara di Hong Kong guna melancarkan rencananya untuk berekspansi di Asia. Dan pada tahun 2018, CG juga mendirikan kantor di Singapura untuk meningkatkan distribusi kanal milik perusahaan dan mendukung penjualan iklan di Asia Tenggara. Pada bulan Mei 2018, diumumkan bahwa CG ENM dan CGO Shopping digabung menjadi satu perusahaan baru yang bernama CG ENM dan diluncurkan pada tanggal 1 Juli. Jadi Cinggu, kalian sudah tahu bahwa CG ini memang punya banyak banget gitu ya kan, gabungan-gabungan perusahaan. Jadi nggak mungkin mereka itu dapat bangkrut dengan sangat mudah. Mereka itu kaya banget. Jadi dengan kekayaan mereka yang besar, meskipun ada konflik di sini, konflik di situ, bayar kompensasi ini, bayar kompensasi itu merupakan sebagian kecil. Apalagi untuk perusahaan sebesar ini gitu ya kan, tidak mudah untuk bangkrut. Meskipun mereka itu punya banyak kontroversi. Lihat aja deh di Indonesia, yang korupsi bangkrut nggak? Ada yang bangkrut? Mungkin ada ya, tapi kebanyakan
kebanyakan mereka kan punya simpanan juga. Kurang lebih seperti itu guys. Nah gimana nih menurut pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja ya untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.